sambil ngetik tugas, lalu Spotify juga nyala. Tapi tiba-tiba semuanya lag. Nah, pernah kepikiran nggak sih siapa semua yang ngatur itu di dalam komputer kita? Jawabannya adalah sistem operasi. Dan yang hari ini bakalan kita bahas yaitu manajemen proses pada Linux. Oke, kita kenalan dulu yuk sama Linux. Linux itu adalah sistem operasi yang bersifat open source. Artinya, gratis, bebas dipakai, bahkan boleh diutak-atik sesuka hati asal tahu caranya. Linux pertama kali dibuat di tahun 1991 oleh seorang mahasiswa bernama Linus Torvalds. Bayangin, cuma dari proyek iseng, sekarang Linux dipakai di server seluruh dunia. Dari coba-coba, jadi dipakai semua orang. Keren banget ya. Karakteristik Linux itu bisa dipakai banyak user, bisa jalanin banyak aplikasi sekaligus kayak multitasking, dan juga stabil serta fleksibel. Linux biasanya dipakai di server, programmer, superkomputer, bahkan Android di HP kamu juga pakai Linux loh. Jadi sebenarnya tanpa sadar, kamu udah temenan sama Linux tiap hari. Sekarang kita masuk ke bagian manajemen proses. Anggap aja komputer itu kayak dapur restoran. Nah, proses itu ibaratkan dengan pesanannya. Kalau nggak diatur, chaos. Makanan gosong, pelanggan pun marah. Disinilah Linux berperan sebagai chef yang super disiplin. Setiap proses di Linux punya identitas sendiri yang disebut dengan PID. Lalu, semua datanya disimpan dalam PCB atau Process Control Block. Linux juga pakai sistem yang disebut dengan primitive multitasking, yang artinya kalau ada proses yang kelamaan, dia bisa dipotong dulu supaya sistem lain kebagian. Nah, Linux juga punya scheduler yang bernama Completely Fair Scheduler atau CFS. Sesuai dengan namanya, fair, jadi dia itu adil. Jadi semua proses diberi kesempatan yang sama buat pakai CPU. Contoh nyatanya, kamu lagi nonton YouTube, ngerjain tugas, download file, semuanya tetap jalan lancar. Kenapa? Karena Linux pintar ngatur siapa yang duluan jalan. Nah, setelah tahu cara kerjanya, mari kita bahas. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari manajemen proses dari Linux ini? Kelebihan yang pertama, itu efisiensi tinggi berkat CFS. Karena algoritma penotasinya adil, tugas berat ataupun ringan mudah dibagi secara proporsional. Yang kedua, isolasi proses yang kuat. Karena Linux pakai primitive multitasking, kalau ada satu aplikasi yang hang atau freeze, sistem lain gak akan ikut crash. Dan yang ketiga, proses pembuatan forking yang ringan. Kalau ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Kekurangannya, yang pertama, manajemen proses di Linux bukan untuk hard real time secara default. Dan yang kedua, resiko context switching overhead. Nah, kalau kamu maksain komputer jalanin ribuan proses sekaligus sampai batas maksimal, CPU bakal kelelahan karena bolak-balik ganti fokus antara proses tersebut. Dan yang terakhir, kurang ramah untuk pemula. Kalau manajemen proses di OS lain tinggal klik kanan and task di Task Manager. Nah, kalau di Linux, kamu dituntut buat paham terminal. Intinya butuh modal untuk belajar. Jadi, kesimpulannya, manajemen proses pada sistem operasi Linux memiliki kinerja yang sangat baik dalam hal efisiensi, keamanan, dan pembagian sumber daya. Meskipun ada batasan di sistem real time, kalau chefnya pintar ngatur kerjaan, dapur komputer kita nggak bakal kebakaran. Hidup kita juga jauh lebih damai, tentram, dan bebas emosi. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga setelah ini kalian gak cuma pakai komputer, tapi juga ngerti tentang manajemen proses di bagian Linux. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!